Sesaat lagi akan kita saksikan drama kolosal perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama Tentara Keamanan Rakyat, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada tahap ketiga, Urip mengumpulkan 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Berkat 6 mandat dari para komandan divisi Sumatera yang semuanya memilih Sudirman. Merdeka 100%. Memang benar, pemikiran Tuhan mengenai kemerdekaan Indonesia 100% sudah tidak dapat ditawar lagi. Saya sangat setuju dengan pemikiran Tuhan. Benar, perundingan demi perundingan yang dilakukan pihak kita dengan Belanda hanya membuang waktu, dan juga merugikan tentara kita yang sudah membela negara kita ini, seperti yang dilakukan oleh Soekarno. Betul, memang faktanya seperti itu. Namun, jika maksud Tuhan adalah memulihkan pemerintahan yang berkuasa, saya menolak. Saya tidak setuju. Saya ini tentara. Saya 100% mencintai Indonesia. Jika Tuhan memiliki cara lain, silahkan lakukan. Terima kasih. Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah, saya tidak segan-segan mengambil alih dan kebijakan sendiri. Jadi, kita harus mendukung perjuangan Tan Malaka. Tan Malaka terlalu radikal. Kita harus perlahan-lahan dan tetap berjuang sebagaimana kewajiban tentara. Serta jangan sampai kita menjadi alat politik. Pada tanggal 26 Juni tahun 1946, Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir diculik dari Hotel Merdeka di Solo, Jawa Tengah. Penculikan Syahrir dilakukan oleh kelompok Persatuan Perjuangan. Mereka menentang kebijakan Syahrir yang terlalu lemah terhadap Belanda. Namun Sudirman yang dijadikan tersangka dalang dari penculikan itu. Sudirman menjelaskan kesetiaannya sebagai Panglima Besar dan pasukannya adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Mereka akan tetap mendukung pemerintahan yang sah dan tidak pernah terbesit sedikit pun untuk menyetujui hal yang mengancam bagi pemerintahan yang sah. Pada 19 Desember 1948, Belanda memutuskan perjanjian Renville dan akan segera menyerang ibu kota Yogyakarta. Diplomat Amerika Serikat Cochrane dan anggota delegasi Republik Indonesia Yusuf Ronodipuro berupaya untuk memberitahukan Jogja terkait rencana serangan tersebut. Namun, bandara sedang ditutup dan tidak diberikan izin penerbangan, sehingga kabar itu tidak dapat mereka sampaikan kepada pemerintahan Jogja. Ini adalah bekal perjalananmu, sudah semua disiapkan. Terima kasih sudah menyiapkan hal tersebut. Walaupun ini perhiasan itu dimasukkan ke dalam tas. Tidak apa-apa, Pak. Itu bekalmu di jalan, akhirnya ada apa-apa. Baik, terima kasih. Sebagai kondisi aman dan stabil, sementara mengungsi di kantor terlebih dahulu.
Jenderal Sudirman mendengar serangan Belanda terhadap Yogyakarta. Dia mengutus Kapten Suparjo Rustam untuk menemui Soekarno. Namun Suparjo tidak kunjung kembali. Jenderal Sudirman langsung bergegas menemui Soekarno di Gedung Agung. 2 kali Presiden Soekarno meminta Sudirman untuk istirahat. 2 kali juga Jenderal Sudirman menolak permintaan tersebut. Sudirman memilih menunggu untuk mendengar hasil sidang kabinet. Sudirman, kenapa kamu masih di sini? Siap. Saya di sini untuk menunggu hasil sidang rapat kabinet, Pak. Hasil rapat sidang kabinet sudah ditetapkan. Dalam keadaan darurat, kekuasaan pemerintahan harus dialihkan kepada Mr. Syafruddin Perawi Negara di Sumatera. Tidak bisa seperti itu. Saya di seorang tentara, Pak. Saya mohon Bapak ikut untuk bergerilya ke dalam hutan bersama saya. Dimas, kamu ini seorang prajurit. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu adalah di medan pertempuran bersama dengan anak buahmu. Sedangkan saya akan tetap di sini. Saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi Pak, jika Bapak tetap memutuskan untuk di sini, Belanda akan mempertaruhkan kepala Bapak. Kalau saya keluar dari sini, ada kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Tapi kamu tidak usah khawatir, Dimas. Soekarno tidak akan takut untuk mati. Baik, jika keputusan Bapak seperti itu, saya harap Bapak baik-baik saja di sini. Dan satu permintaan saya, izinkan saya untuk keluar dari kota ini, bergerilya bersama pasukan saya. Saya akan memimpin pasukan saya untuk gerilya di dalam hutan. Baik Dimas, jika itu sudah menjadi tekadmu, maka jadikan ini sebagai perang gerilya semesta. Siap. Saya mohon izin Bapak, silakan. Apakah dia sudah tertangkap? Bukankah dia ada di Gedung Agung? Cepat tangkap dia. Ibu kota sudah kita kuasai. Soekarno sudah kita tangkap. Tidak ada lagi republik. Sebentar lagi kita akan menguasai Jawa dan Sumatera. Bagaimana dengan Kerabang? Raja Jawa itu masalah kecil. Tidak seperti menghilangnya Sudirman. Tidak ada yang tahu di mana dia. Sangat berbahaya jika dia tidak tertangkap. Ibu, terima kasih atas sambutannya. Ini sama-sama. Semoga nyaman tinggal di sini. Ya. Mari Ibu, saya duluan. Noli, ini tandu untuk siapa? Ini tanduk untuk jenderal. Masa untuk saya? Noli, saya tidak mau diperlakukan seperti raja. Jenderal, dalam keadaan darurat seperti ini, kita harus berjaga-jaga. Lagi pula, ini tanduk untuk orang sakit, bukan untuk raja. Baik Noli, terima kasih atas kepeduliannya. Noli, ikut saya. Baik, jenderal. Kita lebih mengenal daerah di sekitar Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Agus, bangun! Ada suara! Tidak ada apa-apa, Jo. Bangun semua, ada mata-mata. Angkat tangan! Mas, saya orang sini mas. Maaf. Tadi saya mau ke Bantul, tapi ternyata pasukan sudah sampai sini. Lalu, apa maksudmu menyelinap seperti ini? Ya, saya takut membangunkan teman-teman. Makanya saya datang diam-diam. Sudah semua, turunkan senjata. Kamu kenapa malam-malam ke sini? Saya ingin ikut berperang, Jenderal. Kamu ini siapa? Karsani. Kamu sudah pernah ikut berperang? Belum pernah, Jenderal. Apa kemampuanmu? Kalau mau ikut berperang, harus punya kemampuan militer. Kalau tidak punya kemampuan, nanti malah cuma jadi beban. Sani, Siap. kamu siap capek, siap kedinginan, siap sakit bahkan meninggal. Siap kamu? Siap, Jenderal. Baik,
turunkan tangannya. Semuanya kembali istirahat. Siap. Terima kasih, Jenderal. Tidur silakan. Noli, ini ada bekal dari Ibu untuk perjuangan kita. Siap, Jenderal. Terima kasih, Noli. Kembali sini. Jenderal Spur ingin kita segera menangkap Sudirman. Malu jika kita tidak berhasil menangkapnya. Koran-koran Belanda sudah memberitakan Sudirman tertangkap. Menurut informasi intelijen dan informan lokal, Jenderal Sudirman berada di Wonosari. Dia tidak akan jauh dari Wonosari, Kolonel. Dalam beberapa hari, pasukanku pasti akan menangkapnya. Cepat segera tangkap dia. Ini dia orangnya. Benar kan beritanya? Benar, Pak. Nih, Terima kasih, Pak. Melihat kekuatan dan persenjataan musuh yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi berperang dengan melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan, memanfaatkan persenjataan untuk menguras tenaga musuh. Tidak jarang, Belanda berada dekat pasukan. Dengan amunisi yang terbatas, tentu tidak gegabah untuk melawan. Hanya kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan. Berkali-kali kita dihujani serangan oleh Belanda. Berkali-kali juga kita selamat. Ini artinya, kekuatan senjata bukanlah hal yang utama. Perang bukan melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin, dengan izin Allah, meski kita dengan segala keterbatasan, tetapi kita punya niat yang mulia, yang akan memenangkan peperangan ini, perjuangan untuk rakyat dan negara yang kita cintai. Perhatian. Mengingat kondisi yang semakin buruk, jika di antara kalian ada yang sudah tidak sanggup lagi, ada yang sakit, ada yang rindu dengan rumah, maka saya izinkan kalian untuk pulang dan tidak melanjutkan perjuangan ini bersama saya. Tidak, Jenderal. Saya akan terus pulang bersama Jenderal. Saya mati. Saya harus pulang dengan keadaan sehat daripada Jenderal. Kami akan berjuang bersama Jenderal. saya juga akan terus berjuang bersama Jenderal. Merdeka! 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 Ada Belanda, ada Belanda. Di mana? Di sana. Jenderal, kita sudah terkepung. Semuanya, tetap tenang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana Panglima? Ini dia Tuan, ini Panglima Sudirman. Itu Kiai, bukan Panglima. Betul Tuan, mereka tentara Kipri, mereka sedang menyamar. Mana mungkin dia Panglima? Tidak betul kamu. Saya Tuan, itu Panglima Sudirman. Tak adil rasanya saya tenang di sini, teringat Sudirman di hutan sana. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam berjuang untuk bangsanya. Sudirman di sana berjuang dengan anak buahnya di tengah hutan, sedangkan kita di sini berjuang di menjaluk ibu. Saya pernah berjanji untuk memimpin perang. Jika Belanda menolak perdamaian, bagaimanapun juga itu janji saya pada rakyat. Saya pun mengingkarinya dalam pidato saya di depan Jerman kemarin. Kalau setelah ada satu militer Belanda masih ada penyerangan, saya akan memimpin sendiri. Pada tanggal 7 Mei tahun 1949, dilakukan persetujuan Rumroyen yang mengakhiri perang, gerilya dan menarik mundur pasukan Belanda serta mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kami sangat senang melihat Anda kembali Pak Jenderal. Ya, terima kasih. Saya datang ke sini untuk menyerahkan kepemerintahan militer kepada kalian.
Saya mengerti, namun apakah ini sudah menjadi keputusan yang tepat, Pak Jenderal? Saya sudah mempertimbangkan keputusan ini, dan saya yakin ini adalah keputusan yang tepat. Mengingat Indonesia butuh pemerintahan yang berdaulat, yang sistematis, dan yang peduli akan rakyatnya. Benar Pak Jenderal, kami akan memastikan pemerintahan yang kami pimpin akan berjalan dengan baik. Baiklah, jika begitu, saya akan menerima pemerintahan militer dari Anda. Silakan. Saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintah sipil yang dipimpin Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Jenderal Sudirman, sosok perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak hanya berperan dalam medan perang, tetapi juga dalam membangun dan memperkuat negara. Ia telah menyerahkan pemerintahan militer kepada Soekarno dan Hatta dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tugas-tugas yang lebih berarti di masa depan. Indonesia telah merdeka, tetapi perjuangan belum berakhir. Masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk memperkuat negara dan mengembangkan bangsa. Semangat dan tekad yang sama seperti Jenderal Sudirman adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Mari kita terus mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan dan memperjuangkan cita-cita mereka untuk Indonesia yang lebih baik dan maju. Terima kasih telah menyaksikan drama ini. Semoga pesan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.